Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Azhara Nur Fadila dengan 3 digit NIM terakhir 168. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 8.24, yaitu yang berbunyi jika sebuah garis tegak lurus ke salah satu dari bidang sejajar, maka garis itu tegak lurus ke bidang yang lain. Nah, jadi saya akan menjelaskan gimana analoginya. Nah, yaitu jika ada sebuah garis, yaitu garis L yang tegak lurus ke salah satu dari bidang sejajar. Jadi kita punya dua bidang sejajar, yaitu bidang R yang sejajar dengan bidang T. Nah, garis L ini tegak lurus dengan salah satu dari bidang sejajar tadi. Kita ambil kalau garis L ini tegak lurus dengan R. Nah, maka yang akan dibuktikan adalah garis itu juga tegak lurus pada bidang yang lain, yaitu bidang T. Nah, jadi yang pertama kita diketahui kita punya bidang R yang sejajar dengan bidang T, lalu garis L ini tegak lurus dengan bidang R. Nah, yang akan dibuktikan yaitu garis L ini juga tegak lurus terhadap garis T. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembuktiannya. Langkah yang pertama, kita pilih sebarang titik yang tidak pada L tapi letaknya di bidang T. Nah, semisal saya ambil sebarang titik, saya namai titik A. Nah, titik A ini tidak terletak pada L dan dia terletak pada bidang T. Ambil titik A yang tidak terletak pada L dan dia terletak dalam bidang T. Lalu langkah kedua, kita buat sebuah bidang baru. Kita misalkan bidangnya itu kita beri nama bidang G. Nah, ini berdasarkan teorema 2.3, di mana teorema 2.3 itu berbunyi jika ada suatu garis dan titik di luar garis tersebut maka dapat dibuat satu bidang. Nah, jadi di sini kan kita sudah memiliki titik A dan kita juga sudah mempunyai garis L. Nah, dari suatu garis L dan suatu titik di luar garis L yaitu titik A dapat dibuat tepat satu bidang. Nah, kita namai bidang ini adalah bidang G. Nah, lalu yang langkah ketiga, kita punya bahwa bidang G ini memotong bidang R dan T. Nah, potongannya itu berupa suatu garis. Masih ingat kan kalau bidang memotong suatu bidang, potongannya itu berupa suatu garis. Nah, ini kita namai garis V dan di sini potongannya kita namai garis W. Nah, jadi karena bidang G ini memotong dua bidang yang sejajar, yaitu bidang R dan
bidang T, maka potongannya ini juga berupa dua garis yang sejajar. Jadi garis V dan garis W ini sejajar. Oke, memotong bidang R dan T di garis yang sejajar. Yaitu garis V dan W. Nah, ini berdasarkan teorema 8.23. Gimana teorema 8.23 ini berbunyi? Karena bidang G memotong dua bidang yang sejajar, maka potongannya itu membentuk dua garis yang sejajar pula. Yaitu V sejajar dengan W. Nah, jadi gini, karena bidang G ini memotong dua bidang yang sejajar, yaitu bidang R dan T, maka perpotongannya ini membentuk dua garis yang sejajar pula. Jadi garis V juga sejajar dengan garis W. Lalu yang langkah keempat, karena diketahui garis L tegak lurus dengan bidang R, garis L tegak lurus dengan bidang R, dan sedangkan garis V merupakan bagian dari bidang R, maka garis L juga tegak lurus dengan garis V. Lalu yang langkah kelima, kita tahu tadi bahwa garis V itu sejajar dengan garis W, dan garis L itu tegak lurus dengan garis V, maka garis L juga tegak lurus dengan garis W. Ini berdasarkan teorema jika ada suatu garis yang memotong dua garis yang sejajar, maka garis itu juga sejajar dengan garis yang lainnya. Jadi jika ada garis L ini memotong dua garis yang sejajar, yaitu garis V dan garis W, dan garis L ini tegak lurus pada salah satunya, yaitu tegak lurus dengan garis V, maka garis L ini juga tegak lurus dengan garis W. Lalu yang langkah keenam, kita buat sebarang titik. Nah, kita buat titik B yang dia bukan merupakan titik A, terletak di bidang T dan bukan bagian dari dan titik B tidak pada garis L. Nah, semisal kita buat suatu titik, yaitu titik B di sini ya. Nah, titik B ini berbeda dengan titik A, dan dia terletak di bidang T dan dia tidak terletak pada garis L. Lalu yang langkah ketujuh, kita buat bidang baru lagi, yaitu bidang H. Buat bidang H. Ini berdasarkan teorema 2.3. Nah, ini jika ada suatu garis, yaitu garis L, dan ada titik di luar garis tersebut, yaitu titik B, maka dapat dibuat satu bidang. Nah, jadi kita buat bidang yang baru lagi.
Nah, kita namai bidang ini yaitu bidang H. Nah, jadi karena ada suatu garis yaitu garis L dan ada titik B, maka bisa dapat dibuat tepat satu bidang yaitu bidang H. Lalu yang langkah ke-8, bidang H memotong bidang R dan T pada garis sejajar S dan K. Nah, jadi berdasarkan teorema 8.23, karena bidang H ini memotong dua bidang yang sejajar, yaitu bidang R dan bidang T, maka perpotongannya itu berupa dua garis yang sejajar pula. Nah, jadi di sini kita buat perpotongannya yaitu berupa dua garis yang sejajar. Ini kita namai garis S dan di sini perpotongannya kita namai garis K. Nah, karena bidang H memotong bidang R dan bidang T yang sejajar, maka perpotongannya itu juga berupa dua garis yang sejajar. Jadi ini S sejajar dengan K. Lalu yang langkah ke-9, karena L itu tegak lurus dengan bidang R dan garis S merupakan bagian dari bidang R, maka garis L juga tegak lurus dengan garis S. Lalu yang langkah ke-10, karena garis S sejajar dengan garis K dan garis L ini tegak lurus dengan garis S, maka garis L juga tegak lurus dengan garis K. Ini berdasarkan teorema bahwa jika ada suatu garis yang tegak lurus dengan salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis tersebut juga tegak lurus dengan garis yang lainnya. Nah, karena garis L ini tegak lurus dengan garis S dan garis S itu sejajar dengan garis K, maka garis L juga tegak lurus dengan garis K. Lalu yang langkah terakhir yaitu langkah 11, karena garis K dan garis W ini berpotongan. Nah, karena K dan W berpotongan pada bidang T, lalu kita tadi mendapatkan bahwa garis L tegak lurus dengan garis W, L tegak lurus dengan garis W, dan L tegak lurus dengan garis K, maka L juga tegak lurus dengan bidang T. Nah, ini berdasarkan teorema 7.3, yaitu yang menjelaskan bahwa jika ada suatu garis yang tegak lurus dengan dua garis yang berpotongan, maka garis tersebut juga tegak lurus dengan bidang yang memuat garis yang berpotongan itu. Jika ada garis L, langsung aja kita maknai maksud ya. Garis L yang tegak lurus dengan garis yang berpotongan, yaitu garis yang berpotongan adalah garis W dan K, maka garis L juga tegak lurus dengan bidang yang memuat garis yang berpotongan tadi, yang memuat
dua garis yang berpotongan tadi, yaitu bidang T. Maka sudah terbukti bahwa garis L tegak lurus terhadap bidang T. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.